Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus tahun 1902. Pria yang akrab disapa Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan RI yang disandingkan dengan Soekarno. Muhammad Hatta merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Beliau pertama kali mengenyam pendidikan formal di sebuah sekolah swasta, tetapi setelah 6 bulan, Hatta pindah ke sekolah rakyat dan satu kelas dengan kakaknya, Rafiah. Setelah menjalani 3 semester, Hatta pindah ke Jurepise Laguerre School, ELS, di Padang. Selanjutnya, Hatta melanjutkan pendidikan di Mirwirgebeit Laguerre School, Mulo. Setelah itu, Hatta melanjutkan pendidikan ke HBS hingga lulus dengan hasil terbaik pada tahun 1921. Hatta kemudian melanjutkan pendidikan ke Rotterdam, Belanda untuk mempelajari ilmu ekonomi. Sejak bersekolah di Padang, Hatta sudah aktif berorganisasi. Ia tercatat pernah menjabat sebagai bendahara organisasi Jong Sumatranenbon cabang Padang. Ketika pindah ke Jakarta, Hatta aktif di pusat Jong Sumatranenbon dengan menjabat bendahara. Sementara itu, ketika berada di Belanda, Hatta tergabung dalam Perhimpunan Hindia atau Indische Vereniging pada tahun 1922. Saat itu, Hatta menjabat sebagai bendahara. Pada awalnya, Indische Vereniging yang berdiri pada tahun 1908, merupakan ajang pertemuan pelajar asal Indonesia di Belanda. Namun seiring berkembangnya kesadaran dan rasa nasionalisme para mahasiswa asal Indonesia, organisasi tersebut berubah menjadi gerakan politik. Sejak saat itu, pemikiran Hatta semakin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah politik. Adapun tokoh politik yang menjadi idola Hatta adalah Abdul Muiz. Pada tahun 1927, Hatta bergabung ke dalam organisasi atau Liga Menentang Kolonialisme di Belanda. Di sana, Hatta bertemu dan berteman dengan seorang nasionalis asal India, yakni Jawaharlal Nehru. Aktivitas Hatta di dalam organisasi tersebut menyebabkan ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda. Hatta dijebloskan ke penjara di Den Haag, Belanda. Pada tanggal 23 September tahun 1927 dan baru dibebaskan pada tanggal 22 Maret tahun 1928. Ia berhasil bebas setelah menyampaikan pidato pembelaannya yang dikenal dengan judul Indonesia Free. Hatta kembali ke Indonesia pada tahun 1932. Begitu sampai di tanah air, Hatta kemudian bergabung dengan Organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui berbagai pelatihan. Namun, Hatta menangkap Belanda akibat aktivitasnya di Organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Setelah Belanda menyerah dan Jepang menguasai Indonesia, Hatta bersama Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur menjadi pemimpin Pusat Tenaga Rakyat, Putra. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Hatta dipilih menjadi Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Segala pemikiran dan gagasan Hatta dicurahkan untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Hatta mendampingi Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Hatta terpilih menjadi wakil presiden pertama RI dengan mendampingi Soekarno yang menjadi presiden. Hatta terpilih menjadi wakil presiden melalui sidang PPKI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Selain menjadi wakil presiden, Hatta juga sempat merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sejak Januari tahun 1948 hingga Desember tahun 1949. Hatta juga pernah merangkap sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat, RIS, sejak Desember tahun 1949 hingga Agustus tahun 1950. Pada akhirnya, Hatta mundur dari kursi Wakil Presiden pada tanggal 1 Desember tahun 1956 setelah 11 tahun menjabat. Hatta mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia karena perbedaan pandangan politik dengan Soekarno. Setelah itu,
Hatta lebih sering berada di balik layar dalam kehidupan politik Indonesia. Ia menerbitkan buku Demokrasi Kita untuk mengkritik kebijakan politik Soekarno karena dianggap telah melenceng dari dasar-dasar demokrasi. Moh Hatta berada di balik layar dunia politik Indonesia hingga akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada tanggal 14 Maret tahun 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1986. Moh Hatta diberi gelar pahlawan proklamator bersama dengan Soekarno. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa saya memilih membuat biografi Muhammad Hatta. 1. Biografi Muhammad Hatta dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan sosok beliau kepada generasi muda Indonesia. Dengan mengenal lebih dekat tentang kehidupan, perjuangan, dan kontribusinya, generasi muda dapat terinspirasi dan belajar dari nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Muhammad Hatta. 2. Memotivasi dan menginspirasi saya dalam kisah perjuangan dan keberhasilan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.